Hari ini nenek mau menceritakan seorang anak bungsu dari 7 bersaudara yang berasal dari sebuah keluarga miskin di Inggris. Ketika usianya 2 tahun, maka ayah anak itu meninggal dunia. Wah, kasihan sekali. Sudah miskin, tidak punya ayah. Allah sering mendidik orang yang mau dipakainya secara unik. Kesulitan membuat George Whitefield, demikian nama anak ini, lebih bergantung kepada Tuhan. Tapi dia diberi kemampuan berakting, sehingga sering tampil dalam teater, dan ternyata kemampuan ini menjadi salah satu daya tariknya ketika berkhotbah. Tahu tidak, ternyata selama hidupnya lebih dari 18.000 khotbah disampaikannya dan menjadi berkat besar pada abad ke-18. Berarti jadi orang miskin atau orang kaya bukanlah hal yang penting. Banyak orang kaya namanya tidak diingat. Kayla ajak teman-teman menggunakan talenta yang Tuhan berikan buat menjadi saksi Kristus. Anak-anak, bersama kita perlengkapi diri dengan mengenal bagaimana Roh Kudus sanggup menciptakan sebuah persekutuan baru yang suci. Selamat pagi, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang penuh berkat karena kita masih diberikan nafas kehidupan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan BDKA. Tema hari ini adalah hukuman atas kebohongan. Diambil dari Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 11. Silahkan kalian boleh mempersiapkan Alkitab kalian ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami pada hari ini untuk mendengarkan renungan BDKA. Biarlah belas kasihan Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak yang di rumah dan hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, kita sudah mendengar bagaimana Ananias sudah melakukan dosa yang mungkin bagi orang lain dianggap dosa ringan, dosa kecil, bohong ya. Tapi dosa itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Dosa sama semua. Kebohongan yang dilakukan Ananias itu adalah satu perbuatan dosa yang tidak mendapatkan toleransi ya dari para rasul-rasul anak-anak. Anak-anak, waktu Rasul Petrus mengetahui kalau Ananias berbohong, ia berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa engkau berbohong? Bukankah hasil tanah ini sebetulnya adalah milikmu, tetapi engkau memberikan kepada Tuhan hanya separuh daripada yang engkau terima. Mengapa engkau melakukan kebohongan?" Dan Ananias menerima hukuman anak-anak dari kebohongannya. Tuhan menghukum Ananias. Saat Petrus berkata hal itu, Ananias langsung rebah, jatuh ke tanah. Nyawanya dicabut Tuhan, anak-anakku. Ngeri ya anak-anak. Dengan perbuatan berbohong yang dilakukan Ananias, ia mendapatkan hukuman yang melebihi daripada yang seharusnya. Dia mati di tempat itu juga. Nah, anak-anakku, kemudian setelah Ananias mati, ada orang-orang datang membopong mayat Ananias. Mereka akan membawa Ananias ke tempat lain untuk dikuburkan.
Jadi kematian Ananias ini menjadi satu kematian yang sia-sia ya anak-anak ya. Kematian yang seharusnya nggak perlu kalau dia mau jujur. Apa sih sulitnya jujur? Uang yang mereka dapat seharusnya diberikan semuanya, tapi mereka tidak berani jujur. Nah, berikutnya yang terjadi setelah mayat Ananias digotong oleh beberapa orang, maka jam 3. Jadi beberapa jam setelah kematian Ananias, istrinya yang bernama Safira itu datang. Ia juga menghampiri para rasul-rasul. Nah, setelah Safira istrinya datang menghadap kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul kemudian bertanya, "Berapakah yang kalian dapatkan dari hasil penjualan tanah kalian?" "Sekian," jawabnya Safira. "Kalian sudah berbuat hal yang jahat kepada Tuhan. Kamu juga ternyata sekongkol. Kamu juga ternyata sudah berbohong kepada Tuhan." Maka Safira pun kemudian dihukum Tuhan dan mati saat itu juga anak-anak. Nah, dari peristiwa ini anak-anakku yang terkasih, kita bisa melihat bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang apa? Suci. Waktu kita beribadah itu menghadap siapa? Menghadap Tuhan. Dan Tuhan itu suci, kudus, tanpa dosa. Dan Dia tidak mau kita hidup dalam dosa dengan perbuatan dosa. Ya, ke gereja loh itu tidak boleh berbohong. Ya, apa yang kita dapat kita terima dari orang tua kita ketika kita ke gereja diberikan persembahan oleh orang tua kita, misalnya 10.000, ya berikanlah 10.000. Jangan diganti jadi 2.000, anak-anak. Ya, itu kita sudah berbohong. Ya, karena Tuhan tidak mau menerima kita berbohong. Kita harus mempersembahkan persembahan yang kudus, yang tidak boleh sembarangan. Jadi kita tidak boleh mempermainkan Tuhan ketika kita datang ke gereja. Saat kita datang ke gereja, maka kita harus datang dengan kesiapan hati. Hati kita harus suci bersih, ya. Berdoa dulu sebelum datang ke gereja. Lalu waktu datang ke gereja kita duduk diam, tertib, jangan berisik, kiri dan kanan ngobrol yang membuat keramaian. Pada waktu khotbah disampaikan, renungan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu atau pembina kita, maka kita dengar dengan baik-baik, kita simak ya. Jangan kita main HP terus sepanjang masa kita mendengarkan renungan itu. Itu nggak boleh. Itu pun kita sudah berbuat dosa. Kita tidak konsentrasi, kita harus konsentrasi. Dan jangan mencuri barang dalam renungan. Anak-anakku, Bapak masih melihat ya, ada orang yang pernah kehilangan handphone di gereja. Bayangkan ya, bagaimana orang sedang beribadah, kusuk menyembah Tuhan, tapi dia kaget pada waktu setelah ibadah, di sebelahnya yang dia taruh tempat di sebelahnya itu adalah HP-nya, sudah tidak ada. Ada orang yang mencuri HP di gedung ibadah. Ada orang yang mencuri laptop di tempat ibadah. Ada orang yang mencuri uang di tempat ibadah. Dosa yang besar. Bayangkan kalau mereka melakukan pencurian itu dan kalau Tuhan tiba-tiba menghukum mereka seperti zaman masa gereja mula-mula Ananias dan Safira yang dihukum Tuhan dengan nyawanya dicabut. Bayangkan.
Tapi Tuhan saat ini mungkin tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tetapi kita harus tetap menghormati rumah Tuhan. Menghadap Tuhan dengan hati yang suci. Jadi jangan mempermainkan Tuhan. Nah, anak-anakku, segala sikap-sikap yang salah, ya, pada waktu kita beribadah di gereja, itu kita harus buang jauh-jauh ya. Kalau engkau masih nakal, jangan nakal lagi. Kalau engkau masih suka berbohong, jangan suka berbohong lagi. Kalau engkau masih suka mencuri, jangan mencuri lagi. Karena Tuhan pasti akan menghukum siapapun yang melakukan dosa. Apalagi kalau dosa dilakukan di tempat ibadah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kamu untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan tidak suka dibohongi, dipermainkan. Anania, Safira sudah berbohong di hadapan Tuhan dan mereka menerima hukuman. Kami berdoa supaya kami boleh hidup saleh sebagai anak-anak Tuhan yang datang ke gereja beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Keila sering mendengar orang bertanya, kenapa Allah di Perjanjian Lama begitu kejam? Salah sedikit dibunuh. Sedangkan Allah di Perjanjian Baru begitu sabar. Dosa apapun diampuni. Itu salah besar. Allah dari kekal sampai kekal tidak berubah. Coba lihat apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Hanya karena bohong, lalu dibunuh. Itu karena Allah mau mendidik jemaatnya. Mereka bukan sekedar mendustai para rasul, tapi mendustai Roh Kudus. Dan sama artinya mendustai Allah. Oh, berarti hukuman diberikan ketika dosa dibukakan. Yakni mencobai roh Tuhan. Mungkin mereka anggap Allah tidak akan sanggup mengungkapkan penipuan ini. Tapi kayaknya ini seperti kita loh. Betapa seringnya kita menganggap Allah itu terbatas pengetahuannya. Manusia suka menyembunyikan rancangan pemikirannya terhadap Tuhan yang suci. Puji syukur karena di gereja Keila diajarkan disiplin yang benar. Orang harus bersikap hormat kepada Allah dimulai dari membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16. Sampai jumpa.